Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Khotit Sitiar Syabriani, NPM 2013031065. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kata serapan. Kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan sedemikian rupa. Bahasa Indonesia telah menyerap dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Beberapa contoh kata serapan yang berasal dari negara asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Cina, dan Inggris. Sedangkan kata serapan yang berasal dari bahasa daerah diantaranya yaitu Jawa, Sunda, dan Minang. Apa sih kata serapan itu? Seperti yang sudah diketahui, kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Adapun cara pengucapannya serta penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, proses penyerapannya bisa dilakukan dengan adanya suatu perubahan. Namun, bisa juga dapat dengan penyesuaiannya dengan lafal atau ejaan. Secara umum, fungsi kata serapan yaitu untuk memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya yaitu mempunyai makna tunggal, tidak memiliki sinonim maupun antonim di dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyerapan istilah asing. Demi kemudahan pengalihan antar bahasa di masa depan, pemasukan istilah asing yang bersifat internasional melalui proses penyerapan. Proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, ada istilah serapan yang dipilih cocok untuk kontasinya. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia tersebut banyak sinonimnya. Contohnya, berikut adalah contoh proses penyerapan. Istilah asing, amputation. Istilah yang dianjurkan, amputasi. Istilah Indonesia yang dijauhkan, pemotongan atau pembuangan anggota badan. Yang kedua, istilah asing, chemistry. Istilah Indonesia yang dianjurkan, kimia. Istilah Indonesia yang dijauhkan, ilmu urai. Yang ketiga, dysentery. Istilah Indonesia yang dianjurkan, dysentery. Istilah Indonesia yang dijauhkan, sakit murus, berak darah, mejan. Yang kedua, cara adaptasi. Cara adaptasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini contohnya pluralization atau pluralisasi, acceptability, akseptabilitas. Yang ketiga, cara penerjemahan. Cara penerjemahan terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian kata tersebut dicari pedananya dalam bahasa Indonesia. Contoh try out atau uji coba, overlap atau tumpang tindih. Yang keempat, cara kreasi.
terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, namun cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti cara penerjemahan. Contohnya efektif, berhasil guna spare part, atau suku cadang. Di samping itu, akhiran-akhiran asing pun dapat diserap dan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya akhiran H menjadi AC, is menjadi is, dan if menjadi if. Sedangkan kata serapan, ternyata bahasa Indonesia juga mempunyai beberapa atau imbuhan serapan. Imbuhan serapan dalam bahasa Indonesia itu bentuk dasarnya berikut adalah beberapa contoh imbuhan serapan. Yang pertama, an atau tidak, anarki, amoral, anorganik. AB dari abrasi, abnormal. Yang ketiga, tele, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Reza Widianingrum, NPM 2013031067. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu macam-macam dan bentuk serapan. Dari bentuk ini, istilah yang dapat diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Pada prinsipnya, dipilih dalam bentuk tunggal, kecuali kalau konteksnya condong pada bentuk jamak. Pemilihan bentuk tersebut dilakukan dengan sebuah pertimbangan. Demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya sudah internasional, yakni yang dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Penulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan dengan mengutamakan ejaannya dalam sumber tanpa mengabaikan segala lafal. Misalnya, seperti bone morfem yang dibaca morfem terikat, clay koloid yang dibaca koloid lempung, dan clearance yang dibaca volume ruang bakar. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar, yaitu yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle dan satokop. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Lalu yang kedua adalah unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Partusia, NPM 2013031005. Saya berasal dari Pendidikan Ekonomi kelas A, absen 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan kaidah penyesuaian unsur ejaan unsur bahasa asing. Nah, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia itu menyerap berbagai bahasa lain, mau dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, Latin, Yunani, Sanskerta, dan sebagainya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian ejaan unsur bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada bahasa Belanda. Jika dalam bahasa Belanda tersebut terdapat kata dengan akhiran AL, kemudian akhiran EEL yang dibaca il, kemudian akhiran AAL yang dibaca al, maka ketika dilakukan penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia untuk dijadikan kata serapan, maka akan berubah menjadi akhirannya menjadi AL atau al.
Contohnya, ada nasional dalam bahasa Belanda. Kemudian ketika mengalami penyesuaian dalam bahasa Indonesia dibaca nasional. Ada pula rationil. Tulisannya adalah ejaannya adalah RATIONEEL. Rationil. Ketika mengalami penyesuaian, akhiran EEL akan berubah menjadi AL dan menjadi rasional. Kemudian normal, NORMAAL. Ketika mengalami penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia akan berubah menjadi rasional. Ketika mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia akan berubah menjadi normal. Yang kedua ada dari bahasa Sanskerta. Nah, jika dalam bahasa Sanskerta memiliki awalan C, ketika mengalami penyesuaian untuk menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, maka huruf C, awalan C akan berubah menjadi S. Contohnya adalah cabda, berubah menjadi sabda. Kemudian ada sastra, berubah menjadi sastra. Ketiga, bahasa Yunani. Ketika terdapat kata dalam bahasa Yunani dengan awalan OE, akan mengalami penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia menjadi huruf E. Contohnya, ada kata oestrogen. Ejaannya adalah OESTROGN. Nah, ketika diubah menjadi bahasa Indonesia, disesuaikan menjadi dalam bahasa Indonesia, dia akan berubah menjadi estrogen. Selanjutnya ada kata oenologi. Ketika disesuaikan ke dalam kata serapan bahasa Indonesia akan berubah menjadi enologi. Yang keempat ada dari bahasa Arab. Terdapat kata KH dalam bahasa Arab. Nah, namun ketika disesuaikan menjadi bahasa Indonesia, dia tidak mengalami perubahan. Contohnya, kata khusus akan tetap menjadi khusus ketika diambil menjadi bahasa serapan atau kata serapan bahasa Indonesia. Terus kemudian ada kata akhir, tetap menjadi kata akhir. Yang kelima, bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kata yang memiliki huruf O atau double O. Nah, kemudian ketika disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, huruf double O tersebut akan mengalami penyesuaian dan diganti menjadi huruf U. Contohnya ada kata kartun. Dia ejaannya adalah CARTOON. Ketika mengalami penyesuaian dalam bahasa Indonesia akan berubah menjadi kartun. KARTUN. Dan ada kata proof. PROOF. Sama seperti kartun, dia akan mengalami penyesuaian menjadi proof